kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Gunakan hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Anugerah terbesar, untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, bahwa Kaulah satu-satunya anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Hati-Mu tak terselami. Apa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku,
yang terus mau menyembah dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati. Terimalah puji-pujian kami ini Tuhan. Layakkanlah pujian kami ini Tuhan. Shalalamalalamalama yasir. Mari terus kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Biar Dia layak terus bertata di atas puji-pujian kita. Tiada nama yang lain yang layak disembah. Dialah anugerah terbesar bagi hidup kita semua. Dialah anugerah terbesar bagi hidup kita. Gak ada hal yang lain yang layak, yang lebih layak daripada Dia. Yesus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kami puji Kau Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Shalalamalama yasir, syagamalalama yasir. Kami sembah Kau Tuhan. Syagalamalama. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Syagalamalama yasir, syagalalama. Menyenangkan-Mu, senangkan. Mari semua jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau terus menyembah Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama sekali kita katakan menyenangkan. Menyenangkan-Mu. Kita mau angkat tangan kita atas, menyembah Tuhan. Beracaralah Tuhan, beracaralah Tuhan dengan kami semua Tuhan. Penuhi rumah-Mu ini dengan atmosfer-Mu Tuhan, karena kami rindu Tuhan. Karena kami rindu untuk melihat kebesaran-kebesaran-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan, untuk mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk
kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kini kami mau memuji Engkau dengan lebih dahsyat lagi, dengan lebih bersuka cita lagi. Biarlah kiranya Engkau mau menerima puji-pujian kami ini hingga layak di hadapan-Mu sebagai korban bakaran yang harum. Terima kasih Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersuka cita pada pagi hari ini karena Yesus ada bersama dengan kita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Surga nyata penuhi hidup. We worship you Jesus. Sama-sama kita mau katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. haleluya. Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku Tuhan. Kekuatanku. Sekali lagi kata haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau deklarasikan iman kita pada pagi hari ini bahwa kita bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita berikan pujian yang lebih luar biasa lagi untuk Tuhan kita pagi hari. Sama-sama katakan, Haleluya. yes. Kau ada dalam hati, Mau bersorak dengan lebih luar cita lagi pada pagi hari. patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
biasa hari ini. Siapa yang masih mau memuji Tuhan lagi, boleh lambaikan tangannya ke atas. Mau memuji lagi dengan lebih dahsyat lagi? Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama masuk ke gerbang Tuhan, sebab Dialah satu-satunya yang terbaik dalam hidup kita. Yes. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu supaya kita katakan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dengan sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kita mau bernyanyi Tuhan. Sama-sama kita katakan, menyanyikan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebesarannya di sepanjang hidupku. Semuanya katakan, Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Dulu sekarang dan selamanya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Semuanya mari semangat katakan. Kasih setianya untuk selamanya. Yes. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sama teman-teman. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Haleluya. kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya Kasih setianya kekal. kasih setianya kekal selamanya. Thank you Jesus. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat silakan kembali duduk. Saya undang untuk gereja anak bisa maju ke depan. saya undang adik-adik untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita ke anak-anak kita. Kita akan berdoa buat anak-anak kita. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Jikalau sebentar mereka mau masuk kelas gereja anak Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Setiap keseharian mereka, biarlah Tuhan menjagai senantiasa. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tidak sama dengan anak-anak yang di luar sana Bapa. Biarlah Engkau memberkati di dalam sekolah, di dalam kehidupan mereka Tuhan, senantiasa ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jikalau sebentar Bapa mereka masuk gereja anak, Engkau memberkati anak-anak kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu.
biarlah boleh tertanam di dalam hati mereka, karena Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat mereka, ada di dalam diri mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kakak-kakak pengajar gereja anak, apa yang telah dipersiapkan Tuhan, boleh disampaikan kepada anak-anak kami dengan benar. Terima kasih Bapa, Engkau menjagai mereka selama ibadah gereja anak mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bersafaat buat gereja dan negara kita. Bahwa di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati bangsa dan negara kami Bapa. Apa yang ada di dalamnya Tuhan, setiap pertanian, perkebunan, pertambangan yang ada di dalamnya, boleh dikelola dengan baik dan benar. Kami serahkan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak, Engkau berikan hikmat, marifat yang daripada Engkau, biarlah boleh memimpin negara ini dengan baik dan benar Tuhan. Semua karena pimpinan-Mu. Setiap jajaran yang ada di bawahnya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Wakil Presiden, Panglima TNI Polri, jajaran menteri, kabinet yang ada di dalamnya Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, setiap sampai yang terendah Tuhan, RT RW yang ada di tempat kami berada Tuhan, Kau memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hikmat yang daripada Engkau Tuhan, untuk boleh memimpin negara kami dengan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa semakin hari semakin makmur dan sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap gereja-gereja yang ada di negara kami Indonesia ini Tuhan, mulai yang ada di kota maupun ada yang ada di pelosok desa. Kau memberkati setiap gembala-gembala sidang yang ada di sana. Pemeliharaan-Mu nyata atas mereka Bapa. Biarkan tambahkan jiwa untuk boleh percaya mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lupa kami menyerahkan gereja kami Narwastu Mujizat ke dalam tangan Tuhan. Bapa, peliharaanmu nyata buat gereja kami. Kami terus serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap keperluan, kebutuhan yang diperlukan gereja kami, Bapa, kami percaya Engkau menyediakan seluruhnya, karena kami memiliki Allah yang besar. Jehovah Jireh itu ada di dalam Engkau ya Bapa, dan nyata di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di dalamnya. Engkau berikan berkat yang melimpah buat setiap jemaat yang ada di sini Tuhan. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dan beban berat Engkau memberikan kelegaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Harahap ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan Tuhan kesehatan, kekuatan yang prima buat Bapak Gembala kami. Engkau memberikan pewahyuan yang baru buat Bapak Gembala kami ya Bapa. Engkau memberikan Tuhan kekuatan kesehatan buat Ibu Gembala kami maupun kedua putranya Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kehidupan Bapak Gembala kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Tiba saatnya Tuhan kami akan berikan apa yang kami punya Bapa. Kami berikan persembahan kami Tuhan, bila kami boleh memberikan dengan sukacita dan penuh Tuhan kerelaan hati, kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, persembahan boleh dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk pembangunan dan yang kedua untuk operasional gereja. Sembari kita memberikan persembahan pada pagi hari ini, tim multimedia telah menyiapkan pengumuman gereja untuk sepekan ke depan. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom. Jemaat GBI Narwastu Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Tuti dan rekan saya Fitri. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi Gereja GBI Narwastu Mujizat dalam bulan ini.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan memberikan angka 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan April sudah terbayar cicilan sejumlah 10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini, dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pada pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam menara doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah hari Minggu selama bulan ini. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Skala suci, lenyap skala setan, meningkat. Karena Yesus ada di hati. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan April. Terti Minute with God atau doa malam online diadakan setiap jam 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Segenap gembala sidang dan jemaat GBI Narwastu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan April. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Tuti dan rekan saya Fitri mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan.
Ya, jangan lupa ya, untuk tanggal 30 April kita ibadahnya ada di Puncak Ayana. Oke, pengumuman tambahan, doa malam online ya untuk tanggal 16 21 April jam 9 malam via Zoom dengan tema bertumbuh setiap hari dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita bisa join bareng ya di setiap jam 9 malam via Zoom. Lalu untuk ibadah doa malam tanggal 19 April besok akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan ibadah raya pada hari ini tanggal 16 April 2023 akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ada pengumuman tambahan lainnya? Oke, mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk kita bisa menerima kebenaran-kebenaran firman ini dengan hati yang penuh kekudusan dan kerendahan hati. Thank you Jesus. Kita angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berfirmanlah Tuhan, inilah kemenangan kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Biar Kau terus bertahta Tuhan di atas kami. Kita angkat pujian sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, mari semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
kepada Tuhan, berikan sorak-sorai, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami mau percaya kepadamu, memiliki iman kepadamu Tuhan, faith. Karena di dalam iman kami percaya, kami mengalami pengalaman yang luar biasa saat kami berjalan di dalam iman, percaya kepada nama Yesus, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan, melawat hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu baik yang onsite dan yang online. Tuhan memberkati dengan berkat yang sama, dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah Tuhan, membaharui hati kami sehingga selesai dari ibadah ini kami tahu Engkau sudah berbicara dan menyembuhkan kami seutuhnya. Tubuh, jiwa dan roh kami terpelihara sempurna di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami menerima firman-Mu. Kami buka hati kami, seluruh panca indera kami. Urapi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bagaikan benih yang tumbuh di hati yang subur di tanah hati kami dan berbuah-buah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Siap kita yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini banyak jemaat yang izin. Mereka izin ya, ada keperluan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan tentang menikmati hidup. Sama-sama katakan menikmati hidup. Apa yang keras? Ya, menikmati hidup. Salah satunya cara menikmati hidup, nanti sebentar lagi kita ada retreat, refreshing. Bagi jemaat-jemaat yang belum ikut retreat, tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati ya. Nanti next gereja akan mengadakan retreat lagi, atau mungkin outing yang bisa menyegarkan jiwa sehingga kita bisa pergi bersama-sama. Amin. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak David nggak ada bersama-sama dengan kita, pergi ke penginjilan ke daerah Wlingi, jam 2 pagi tadi sudah berangkat. Nah, tentang menikmati hidup, coba lihat, tunjukkan sedikit secuplik yang saya kasih ke multimedia, silakan. Ada kata-kata seperti ini, do you want to? Yang itu aja. Nah, ini ya. Ini ayatnya dari Mazmur, tapi saya tertarik dengan ini, kata-kata ini. Ini sebenarnya ayat ini muncul pada saat pembacaan Alkitab setahun, yang versi Alkitab yang kita baca setahun. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti Alkitab setahun, Bapak Ibu pasti pernah membaca ayat ini di Mazmur 34. Tapi ini versi yang dalam bahasa Inggris. Ya, tulisannya seperti ini, do you want to live long? Apakah kamu mau hidupmu itu apa? Umur panjang? Ada yang mau umur panjang di sini? Boleh raise hand. Atau yang enggak raise hand mau umur pendek atau setengah pendek apa setengah panjang? Atau mungkin panjang sekali, jadi enggak mau panjang. Saya mau yang panjang sekali gitu ya. Nah, ya, siapa yang mau umur panjang? Saya. Yang kedua, mau memiliki good life, hidup yang baik. Siapa? Saya juga mau, aktif ya, saya. Gitu. Nah, lalu yang ketiga dikatakan enjoying the beauty that fills each day. Jadi dikatakan umurnya panjang, hidupnya baik. Lalu yang ketiga apa? Menikmati keindahan yang mengisi di setiap tahun. Setiap tahun tuh Paskah sama Natal, sampai ulang tahunmu. Setiap hari loh. Ya. Jadi setiap hari itu penuh dengan the beautiful day. Beautiful day, penuh dengan hari-hari yang indah. Mau? Ada yang di sini mau? Saya mau banget. Ya, pada saat Tuhan Yesus bangkit, kebangkitannya itu untuk memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Amin. Apa? Kehidupan yang penuh dengan masa depan, penuh dengan harapan. Itu sebuah janji kebangkitan. Kalau dia enggak bangkit, sia-sia kita beribadah, sia-sia kita melayani Tuhan. Tapi karena dia bangkit, dia menjanjikan kehidupan masa depan yang penuh dengan harapan. Dimulai dari mana? Saat ini, katakan saat ini. Mungkin kemarin kok hidupmu kok enggak, every day itu enggak beautiful day, Bu, ya. Every day itu senep day, pusing day, hectic day, panik day, utang day, dan pegel day. Nah ya, ada yang di situ hatinya seperti itu? Adalah, nggak mungkin nggak ada, termasuk saya. Ya, itu hari-hari saya itu
So beautiful day, saking beautifulnya sampai gak bisa dinikmati kadang-kadang ya. Sing kesel, sing gremeng, sing capek, sing mangkel, sing keburu-buru harus dikejar target, harus ini, harus itu. Waduh. Tapi Tuhan berjanji loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku semua. Ini penawaran yang dikasih sama Tuhan di Alkitab dicatat, bukan katanya Ibu Gembala, bukan. Apakah engkau mau hidupmu itu berumur panjang? Amin. Engkau mau menikmati hidup yang baik. Engkau mau menikmati hari-harimu itu diisi dengan segala sesuatu yang baik. Amin. Amin ya. Ini janji di Alkitab ditawarkan. Tetapi bentuk penawaran ini ternyata enggak kepada semua orang sih. Tapi yang respon tuh saya percaya enggak semua orang. Walaupun di sini kita sama-sama menyanyikan lagu yang sama, mendengarkan firman yang sama, tapi begitu keluar dari gereja nanti responnya bisa beda-beda. Nah, saya berdoa, saya berharap setelah mendengarkan firman ini, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita punya respon yang sama. Yang setuju katakan amin. Nah, lalu ada kalimatnya ngomong begini, tampilkan yang atasnya. Baca ya, come children of God and listen to me. Ini Amsal ini yang nulis, Mazmur ini yang nulis itu adalah Daud. Ini ada kisahnya. Mazmur ini yang nulis Daud dan dia dalam masalah yang sangat berat. Pada saat itu dia mengalami tekanan yang luar biasa dari Saul sehingga dia melarikan diri dan pura-pura menjadi gila. Seorang panglima perang, prajurit perang yang luar biasa hebat, karena dia berhasil, lalu Saul jealous, lalu akhirnya Daud melarikan diri karena dikejar-kejar Saul, dan dia pura-pura gila. Ini ini latar belakang dari cerita yang saya mau ceritain. Jadi masuk akal enggak orang yang lagi sengsara dia menawarkan seperti ini? Enggak masuk akal. Ya, tetapi yang membuat ini menjadi sangat masuk akal karena Daud itu menempatkan dirinya sebagai apa di situ? Children of God. Kalau saya dan Bapak Ibu menempatkan diri kita, pribadi kita ini sebagai anak-anaknya Tuhan, maka segala situasi itu, maka segala apa yang dikatakan Alkitab yang kelihatannya impossible itu jadi mungkin. Bukan sekedar mungkin, itu pasti terjadi dalam hidupmu, amin. Karena kita menempatkan diri sebagai seorang anak-anaknya Allah, seorang anak-anak Tuhan. Galatia 3 ayat 26 ngomong gini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Lalu iman itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris dia itu punya arti kalau faith, F-A-I-T-H. Fantastic adventures in trusting Him. Sekali lagi sama-sama, fantastic adventures in trusting Him. Jadi percayalah orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai anak-anak Allah itu pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang fantastik, yang luar biasa saat percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sehingga situasi yang buruk sekalipun saat saya dan Bapak Ibu menempatkan diri sebagai children of God, anak-anaknya Tuhan, anak-anak Allah yang mau dididik dan diajar, maka itu pasti mengalami fantastic adventures. Yang setuju katakan amin. Karena segala sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apa? Lewat gunung yang dalam lembah, kok jatuh lagi, kok gagal. Tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Ini Daud yang ngomong loh.
dalam situasi yang tidak baik, dia bilang, mau umur panjang, mau punya hidup yang baik, mau hari-harimu setiap hari diisi dengan kebaikan dan beautiful day. Oh, saya sangat mau. Saya sangat mau itu, banget mau. Tapi ini hanya bisa direspon oleh children of God yang punya faith kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Lalu sebagai seorang anak-anak Allah, so kita menempatkan diri sebagai children of God yang begitu dengar respon 3 hal ini, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, datang disuruh come, ayo sini, come. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Disuruh datang, Anda dan saya datang. Mari yang letih lesu beban berat datang. Kira-kira kasusnya Daud ini letih lesu beban berat enggak? Banget. Anda letih lesu beban berat pernah pura-pura jadi gila? Belum. Jangan sampai. Jangan pernah. Karena Anda dan saya punya faith as a child of God. Betul ya? Katakan, aku anak Allah. Punya iman. Ya. Lalu dikatakan, ayo. Aku mau Tuhan janji. Iya respon dong. Responnya apa? Datang dulu kepada yang memiliki hidupmu itu. Sebagai sumber dari segala sumber. Datang, come. Lalu yang kedua dikatakan listen to me. Dengarkan aku. Ini Mazmur, dengarkan aku. Jadi Daud ini mau mengajarkan sesuatu dari hubungan dia tentang takut akan Tuhan. Ya, I'll share the lesson I've learned of fearing the Lord. Dikatakan aku ini mau ngajari kamu, aku mau membagi hidupku kepadamu tentang apa yang sudah aku pelajari. Hal apa? Takut akan Allah. Wow. Kita cinta sama Tuhan betul. Tapi takut akan Tuhan belum tentu ada. Ya atau ya? Oh, cinta sama Tuhan Yesus. Iya, cinta. Takut akan Allah belum tentu. Dan di sini Daud lagi mau menekankan dalam situasi yang sulit seperti yang Anda dan saya sedang hadapi saat-saat ini, hari-hari ini. Itu dia mau mengajarkan kalau sudah engkau datang, engkau dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan ini bukan sekedar yang mengenakkan telinga kita, jadi kita rasa enjoy, tenang, kayak dihipnotis sama firman Tuhan. Enggak. Dia mau mengajarkan sesuatu yang penting, yaitu takut akan Tuhan. Dan di dalam takut akan Tuhan itu dia buka rahasianya. Yang pertama katanya begini, kita buka Mazmur 34 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Tadi kan versi Inggris. Sudah dapat? Mazmur 34 ayat 12 ya. Yuk. Baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Lanjutkan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, Daud ini lagi mau mengajari yang pertama. Yang pertama dikatakan apa? Jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi di sini Daud mau ngajari, kenapa kok dia sampai harus ngomong seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ingat enggak kisah kenapa kok Saul itu sampai membenci Daud dengan begitu rupa? Tahu karena apa? Hah? Karena apa? Pada saat selesai dari peperangan ya,
Udah selesai peperangan, mereka datang memasuki kota. Lihat, saya buka ayatnya 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Buka ya, biar kita tahu dan kita ini benar-benar jaga lidah kita ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Sudah dapat? 1, 2, 3. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Wah, bayangin, penari tamborin keluar, Chelsea keluar, Gaby keluar, Angel keluar, Grace keluar, Gadia keluar. Masalahnya nggak goyang toh, mereka nyanyi. Nyanyinya seperti ini. Saul beribu-ribu, Daud berapa? Berlaksa-laksa. Anda tahu laksa itu berapa ribu? 10.000. Satu laksa berapa? 10.000. Jadi Saul berapa? Beribu-ribu, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan ibu-ibu. Ya kan? Daud berlaksa-laksa. Minimal 10.000. Minimal loh. 10.000. Saul aja nggak bisa tembus selaksa. Hatinya panas. Hatinya marah. Itu kenapa itu si penari-penari itu mulutnya tidak dijaga sama korden. Kan gitu kan, mangkel dia. Waktu dia dengar itu, wah tambah menari. Cek, muter, dilempar tamborinnya, ditangkap sama kaki, ditendang ke depan. Gol. Ya kan? Mangkel hatinya Saul. Sejak itu dia ada roh iri hati yang masuk dalam dirinya dan dia biarkan itu menguasai. Hati-hati ya dengan roh iri hati ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat engkau melihat temanmu, sahabatmu, saudaramu, keluargamu diberkati Tuhan, tidak boleh iri, jangan. Berkati saja, semakin engkau memberkati, berkat yang kau ucapkan bagi orang-orang itu kembali kepadamu berlipat-lipat. Amin. Saya mengalami tentang jaga lidah, jaga mulut dari ucapan-ucapan yang menipu. Dan Saul marah sekali tentang hal tersebut. Diburunya Daud dengan cara luar biasa. Saking Daud sudah sesek hatinya, dia melarikan diri, dia pergi pura-pura gila. Ini beban yang sangat berat. Saya percaya di sini kita belum ada yang pura-pura gila dan tidak perlu ya. Karena kita punya faith. Kita selalu mengalami fantastic adventures in trusting Jesus Him. Iman ini yang mesti kita angkat, firman Tuhan ini yang dijadikan nomor 1. Ucapan bibirmu ini harus ucapan yang benar. Ucapan yang benar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya pernah share sama Cik Heni waktu itu, berapa tahun yang lalu saya tanya, Cik Heni, menurutmu Tuhan itu menjawab doa yang bagaimana? Dibutuhkan atau diinginkan? Dia merenung. Secara umum dia langsung dijawab gini, secara umum yang dibutuhkan, Bu. Oleh sebab itu saya katakan, mari kita bergerak, bukan yang dibutuhkan, tapi yang ada ayatnya enggak? Ada. Saya enggak ngajari sesat loh Bapak Ibu. Kalau cuma yang dibutuhkan tok lah senep hidup saya ini. Orang saya children of God kok. Saya ini kesayangan, disayang-sayang Bapak saya kok. Ya kan? Ayatnya apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang dipepetkan hatimu, dibutuhkan hatimu, diinginkan hatimu. Cari ayatnya.
Loh ada, kok bisa ada ya? Keren Pol. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Yang keras. Ya. Amin. Kalau children of God itu mintanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau anak-anak Allah itu, kalau dia ngomong sama mulutnya itu untuk kemuliaan Tuhan, makanya dikei. Saya nggak mau cuman dibutuhkan, nggak mau. Jadi every day in my life, cie. Jujur saya nggak takut kalau masalah kebutuhan uang untuk yang saya butuhkan, nggak takut saya. Dompet udah tinggal 1.000, 2.000, banyak dompet saya tebel, tapi yang isinya 2.000-an loh. Ini anak saya baru lihat, Mah, saya suruh dia beli makan, kamu beli makan. Mah, ini yang saya ambil berapa duitnya? Yang uang 2.000-an, apa yang 5.000-an, apa yang 10.000? Ya ambil aja, terserah, sama saja kok, sama saja. Dia ambil, dia susuk. Dia ambil 10.000, kembali, dapat 2.000 lagi saya. Dia ambil 1, saya dapat 1 lagi kembali. Keren kan? Ojo guyu. Itu biasa. Santai. Karena saya tidak bergerak, iman saya bukan yang dibutuhkan. Karena saya ini rindu menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, kami pasukan doa berdoa untuk keyboard, untuk bisa dibawa retreat. Keyboard yang canggih. Keyboard canggih itu 15 juta up. Tempo 2 bulan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Di pasukan doa dan di doa menara doa jam 10, Selasa dan Jumat. Tuhan, berkati Tuhan gerejamu untuk bisa membeli 1 unit, terus tak perbaiki kata-katanya. Terserah Tuhan caranya bagaimana, nggak tahu Tuhan. Pokoknya 1 unit keyboard yang canggih Tuhan, yang bisa dibawa retreat. Jadi Tuhan, sebelum retreat Tuhan, keyboard itu sudah tersedia. Jadi pemain keyboardnya masih sempat belajar. 1 keyboard yang canggih Tuhan. Loh bener loh, kita minggu lalu baru beli keyboard. Baru. Hati raja di tangan Tuhan. Ada orang dengar khotbah saya 1 kali saja dia dengar khotbah. Loh kok bisa seneng sama saya? Chatting, transfer duit. 10 juta, 10 juta, 20 juta. Pertama saya, wah seneng ya, isinya begini. Terserah Bu Maria, atur aja. Bu Maria yang atur. Saya kan ngatur, saya langsung mikir Holy Land kan. Voucher Holy Land. Saya udah ngerancang, Pak nanti retreat Pak bagi-bagi voucher Holy Land ya Pak, dalam bentuk dolar. Oh ya, suami saya kan gitu baik dia. Berapa juta? Segini juta ya Pak ya. Ya. Sudah habis gitu, begitu saya sudah mulai bagi-bagi voucher, di Pasda bagi voucher, ada yang dapat $20, ada yang dapat $10, ada yang dapat $3. Saya lagi ngerebut $2 ini, tapi kok gak mari-mari tugasku di pasukan doa. Ini masih ada $2, yang gede-gede entek sampai orang-orang lain. Saya masih saya pengen punya benih $2, tapi kok gak mari-mari ya PR-ku ini ya. Habis gitu Bapak Ibu, di pasukan doa itu banyak PR-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu belajar pedang roh, ngucapin firman Tuhan setiap hari. Lalu setelah itu waktu saya lagi sisiran di kaca, Roh Kudus langsung nyetan, jarene butuh keyboard, duweke dikei kok gawe voucher, ngono loh Bapak Ibu. Langsung saya bilang, Pak, kita harus beli keyboard sekarang Pak, duitnya sudah ada kan Pak 20 juta. Ya, langsung kita beli keyboard. Langsung kita beli keyboard saat itu juga. Hari itu juga gereja sudah punya keyboard. Tepuk tangan dong. Itu kebutuhan, bukan. Ini ada keyboard, cuma nabot lek digowo. Kaboten gitu ya. Di atas ada keyboard kecil, cuman kurang enak. Di hati itu kurang enak. Ada 1 tuts yang bunyinya tuweng gitu. Nanti pas lagi kita menyembah, I am here because tuweng. Kaget kan gitu. Jadi kurang sedap. Enggak kebutuhan loh itu. Keinginan. Betul enggak? Saya juga lagi berdoa tentang jemaat yang titip rumahnya dijual. Saya sebut. Saya bilang, Tuhan, laku Tuhan sebelum retreat.
Saudara doanya dijawab, ngomong dong ya, jangan diem-diem. Jangan diem. Jadi saya ini seneng, kuat. Hati kuat. Doakan Anda itu kuat hatinya. Tatak. Ini mulut punya kuasa. Amin. Ini mulut. Oh bukan, nunjuk mulutmu maksudnya. Bukan Anda nunjuk mulut saya. Lah mulutku tolak. Nunjuk mulutmu dewek maksudmu. Maksudku gitu loh. Ayo 1, 2, 3 profetik. Ini mulutku penuh kuasa. Nanti lah ini mulut lah awakmu ngene nang aku. Serem aku, wedi aku. Ini mulut kita ini ada kuasanya Bapak Ibu. Ya, nanti ada rumah loh yang pasti laku sebelum retreat, harus lapor sama saya. Enggak boleh diem-diem. Enggak minta bagian, enggak. Don't worry. Lek mau ngasih boleh. Biar saya rada sedep-sedep seger gitu ya, dompetnya enggak 2.000, 10.000 tok kan ada gimana gitu. Enggak minta, jangan dipotong ya ini ya. Saya enggak minta. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Orang Tuhan gampang kok ngasih saya 10 juta, 10 juta, 10 Desember saya ditransfer 10 juta. Februari, Maret transfer 10 juta. April ditransfer, oh Tuhan transfer terus ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, lebih dari 10 juta transfer terus Tuhan. Supaya anakku 2 ini dan aku sama suamiku pergi ke Holy Land Tuhan dalam nama Yesus. Itu kebutuhan, keinginan. Bisa terjadi enggak? Bisa, asal punya iman. Amin. Kalau enggak ada iman, enggak mau melangkah, ya nothing happen lah. Gitu loh. Itu yang pertama ya, dikatakan jaga lidahmu terhadap yang jahat. Kita mengucapkan sesuatu, ketakutan itu jahat enggak? Jahat loh. Kita mengucapkan, tapi aku gak cukup iki loh. Alkitab ngomong Allah aku itu memberkati engkau kok. Ngomong gak cukup ya gak cukup terus. Aku iki gak duit, aku gak duit. Ya wes itu sih mbok dengung-dengung lewat bibirmu, lewat mulutmu. Ya itu kalau engkau gak punya duit ya itu karena engkau mengucapkannya sendiri. Setuju apa enggak? Alkitab yang ngomong, bukan saya. Begitu. Yang kedua, ayo, yang pertama apa? Jaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Enggak perlu saya jelaskan, Anda tahu sendiri ya. Juga di sini dikatakan ya, dari sini juga dari yang jahat itu dikatakan dari kata-kata kotor. Yang suka meso, mandek. Yang suka gosip, mandek. Yang suka menghakimi, mandek. Ya, ayolah. Berkata-kata yang baik. Yang kedua dikatakan apa? Ayo yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, pertama disuruh jaga lidah, yang kedua disuruh jaga laku. Ya, dikatakan jauhi yang jahat. Jadi perilaku kita ini disuruh melakukan segala sesuatu yang baik. Yang baik itu apa? Yang sesuai firman Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan itu apa? Ada di Alkitab, bacaan, renung. Pasti Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Lakukan yang baik. Dalam situasi yang buruk tetap lakukan yang baik. Jadi kisah si Daud ini begitu dia lari ke Raja Akis itu. Lalu Raja Akis tuh gini, dia sampai Daud itu di pintu gerbangnya Akis itu dia noreh-noreh di tanah. Terus rambutnya dibikin kriep-kriep gitu ya, gimbal-gimbal. Terus ludahnya dibiarkan meleleh-meleleh. Bapak Ibu, kalau orang normal ngumpulkan ludah itu mudah apa enggak? Ayo cobaan, 5 menit sanggup ludah. Paling banyak. Susah enggak? Susah loh, orang normal ngumpulkan ludah itu enggak gampang. Ya, suruh ngumpulkan ludah. Kita bayangkan yang kecut pasti ada keluar. Shhh. Bayangkan juwet. Enggak suka juwet jadi enggak tahu bayangannya. Ya, bayangkan lemon. Jeruk pecel, tahu? Dibelah 2, srek. Dibelah 4, srek.
Lalu kita buka seperti potongan semangka. Lalu dicokot. Keluar gak ilermu? Ya keluar. Bayangin coba usahanya Daud itu ngumpulkan iler itu loh, ayo. Lalu ilernya tuh banyak sampai gimbal-gimbal, sampai jatuh-jatuh di janggutnya. Lalu dia goser-goser tanah. Duh, saudara, kita nggak sampai segitunya ya. Walaupun Anda susah, sedih, galau sekalipun, kalau engkau mau melihat yang baik, kalau engkau mau berumur panjang, kalau engkau mau melihat setiap hari itu penuh dengan beautiful yang masuk dalam hidupmu, mengisi hidupmu, izinkan Tuhan ini loh, takut akan Tuhan menguasai, merajai hidup kita. Amin. Kita nggak perlu sampai pura-pura gila. Kita nggak perlu sampai tipu sana, tipu sini, nggak perlu. Wow. Dan Bapak Ibu tahu, setelah kasus dari Akis itu ya, nanti baca di Alkitab tuh ya, itu Raja Akis ngelihat, ngapain orang gila gini kamu bawa ke tempatku? Kayak nggak ada di tempatku, kayak kurang orang gila aja. Tapi karena kasus itu Daud selamat. Lalu dia pergi ke tempat lain, dia masuk ke gua yang namanya Adulam. Di gua Adulam itu berkumpullah orang-orang stres, orang-orang banyak tekanan, orang-orang yang hampir juga gila semua, orang-orang yang depresi, itu kumpul di gua Adulam bersama dengan Daud. Daud yang lagi sesek hati, ternyata dia tetap melakukan yang baik. Amin. Dia menerima orang-orang itu dan diajari tentang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang bersama Daud di gua Adulam itu menjadi tentara-tentara pasukan yang hebat luar biasa. Betul apa enggak? Keren. Kalau engkau saat ini sedang ada masa-masa yang sulit, yang lagi bikin sesek hati, perkuat imanmu, faith dalam takut akan Tuhan. Minimal 3 hal tadi, jaga lidah, jaga laku, ya. Lalu yang berikutnya dikatakan apa nih? Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Disuruh mencari damai, carilah perdamaian dengan siapapun engkau berjumpa. Itu terapkan damai itu menjadi garis depan untuk kita membangun hubungan. Amin. Bukan dasar iri hati, bukan dasar karena aku punya ini, kita mau dipuji, bukan. Tapi terapkan itu sebagai dasar untuk kita berhubungan. Di versi lain dikatakan jadikan peace itu sebagai moto hidupmu. Usahakan kalau itu memang berdasarkan engkau, usahakan untuk berdamai dengan siapapun juga. Amin. Tapi arti berdamai di sini bukan berarti engkau mengkompromi dengan yang jahat. Karena ingat yang di nomor 2 dikatakan lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Jadi usahakan damai. Di dalam damai itu, ini punya arti seperti ini ya. Jadi Daud itu sampai ngutip kata damai, shalom ini, itu punya arti seperti ini. Itu bicara tentang keutuhan, kesehatan, sejahtera, aman, bahagia, makmur, lengkap, dan lain-lain sebagainya yang termasuk dalam arti peace. Jadi kalau engkau dimanapun berada, dalam takutmu akan Tuhan itu, takutku akan Tuhan, berusaha berdamai dengan siapapun juga. Tapi dengar baik, kenapa orang tidak bisa berdamai dengan orang lain? Tahu kenapa? Orang tuh kalau ketemu orang kecut aja, nyengak aja, mana gak ketemu gak? Gak ketemu orang tuh nyengak aja, jawabnya nyengak, terus jawabnya gak enak, terus gitu ya. Terus apa ya? Pokoknya jawaban itu apa gitu loh ya. Itu karena mereka gak bisa berdamai dengan diri sendiri. Diperlakukan tidak baik, ngenes, mengalami kejahatan ngenes, dan banyak ditimbun, akhirnya itu juga yang keluar. Itu juga yang keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlakukan anak-anak kita dengan baik. Karena nanti mereka juga akan memperlakukan anak-anak mereka juga dengan baik. Pada saat engkau tidak berlaku baik kepada anakmu, mereka juga akan memperlakukan keturunan mereka dengan tidak baik. Karena kita sudah tanam nilai, kita tanam ukuran ke sana.
Begitu. Jadi perlakukan mereka dengan baik, anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu. Ayo apa? 1. Jauhi, jaga lidah. 2. Jauh kejahatan. 3. Berusaha damai. Dan percayalah, berkat Allah terus dicurahkan dalam hidupmu. Amin. Takut akan Tuhan itu harus menjadi pegangan hidup kita. Firman Tuhan itu harus menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hidup. Gak tahu masalahmu apa, masalah Anda apa, masalah saya apa. Saya juga gak perlu kowar-kowar sama Anda masalah saya, begini, gak perlu. Saya cuma mau menikmati hidup saya dengan baik, mumpung masih ada, dikasihin nafas. Kemarin saya coba rekam lagu ya, saya gaya. Kirim di status. Lagu itu setelah itu asalnya karena suami saya kepingin main, dia tiba-tiba main piano, terus itu hari saya lagi punya masalah sesak, saya lagi kumat masalahnya, habis gitu saya nyanyi, waktu dia main piano saya tuh kepingin nyanyi, terus saya rekam, terus wah ternyata menyanyikan lagu itu pada saat kondisi lagi terganggu napas itu luar biasa ya, apalagi kalau suruh pakai ngiler-ngiler gitu ya. Kayak Daud, susah. Tapi selagi kita hidup, penuhi hidupmu dengan takut akan Tuhan. Di dalam segala aspek hidupmu, percayalah. Tuhan itu membuat Daud itu gak sekonyong-konyong jadi raja. Prosesnya yang luar biasa itu membuat dia menjadi raja yang kuat. Demikian juga Anda dan saya. Proses kita yang sedang kita hadapi. Saat kita hadapi dengan takut akan Tuhan, itu akan membuat pada saat engkau di atas, engkau tetap kuat. Amin. Selagi masih ada nafas, saudara tidak kehabisan nafas memuji Tuhan. Kenapa enggak bisa lebih exciting dari saya? Kenapa Anda tahu kenapa kok saya memuji Tuhannya heboh? Karena saya enggak punya napas yang indah seperti Anda. Saya enggak punya napas yang panjang seperti Anda. Napas saya ini kecil-kecil, sesek. Napas saya sedikit. Sudah bisa, sedikit ambil napas, udah gak bisa. Kenapa saya exciting memuji Tuhan mumpung masih ada nafas? Kalau sudah gak ada nafas, kita kepingin gaya-gaya. Apa juga? Mumpung di sini masih ada nafas. Gerak dong memuji Tuhan. Tadi lagunya Abang Viko itu ya apa yang kedua? Koko Viko lagu yang kedua itu apa? Praise kedua. Wih itu lagunya enak banget kan ya? Apa itu lagunya? Ayo, Ko Viko. Sing a song. Ini namanya Mbak Viko Valentino, tapi sayangnya sudah bukan single. Jadi nggak boleh disiri ya. Tepuk tangan dulu. Buat Tuhan Yesus, bukan untuk Mbak Viko. Ya, lagu kedua. Ini kan enak ini ya. Singer, come. Singer. Saya gemes tadi sama singernya, kakinya terpaku. Kakinya tuh kayak ada pakunya gitu loh ya. Gitu. Mbok ya goyang titik gitu loh. Apa? Kakinya ada pakunya. Ya, kakinya enggak. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Lagi ya. Yo. Nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Sama-sama katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal Selamanya. Oke. Nah, kelihatannya saya tahu masalahnya kenapa kok mereka terpaku kakinya. Tahu nggak kira-kira karena apa? Tahu nggak kira-kira karena apa? Hah?
Tahu enggak kenapa kok mereka susah bergeraknya? Hah? Iya betul, mimbarnya kurang besar. Mari kita berdoa. Rentangkan tangan kiri kanan. Ya Tuhan, Engkau yang memperluas gereja ini dalam nama Yesus. Rentangkan aja, mau ke kiri mau ke kanan terserah Tuhan lah. Nggak usah mendahului, kita rentang tangan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Perluas gereja ini Tuhan dalam nama Yesus. Percepat Tuhan, Engkau yang memperluas gereja ini Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, kapasitas yang lebih besar, Engkau memperluas gereja ini dalam nama Yesus. Sehingga mimbar panggung lebih besar dan umat-Mu bisa, para pelayan-pelayan Tuhan bisa menyanyi, menari, bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita yang percaya katakan? Amin. Iya, ya. Sekarang ini sudah luas gerejanya. Percaya enggak? Iya sudah luas dengan iman kan? Kan enggak perlu dilihat toh. Oke, awas gak bergerak. Lek gak bergerak berarti gak beriman. Mari kita saksikan iman mereka. Yo. Yeay. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang masukkan cintaku. Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama kita mau puji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Kita katakan, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya Di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan. Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi terpujilah Tuhan. Tuhan, terpujilah Yesus. Semua yang katakan. Sebab Dia baik, Haleluya. sungguh baik, Berikan tepuk tangannya di atas kepala dong. selamanya. Sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setia. Sekali katakan Tuhan Yesus baik. Ya sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, ya sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setia yang kekal. Kasih setianya kekal. Sekali lagi. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you. Haleluya. Keren, luar biasa. Bapak dipermuliakan saat kita memuji Tuhan, mengangkat tangan toh, saat kita bersorak-sorai. Bayangin loh, pada saat itu sudah peperangan itu terjadi menang. Para wanita mengambil tamborin, wanita-wanita mengambil ceracap, mengambil tamborin. Dia menari-nari. Yang dipuji siapa? Daud dan Saul ya, betul enggak? Saul dan Daud dipuji-puji, wah hebat. Kehebatan Daud dan Saul itu loh, dipuji sama seluruh kota wanita menari-nari. Bayangin kehebatan Tuhan kita. Lalu kita menyanyinya biasa aja, kita santai aja. Saya heran, itukah ucapan syukur kita? Wah, tapi pada saat kita dapat hadiah ulang tahun nih ya,
ulang tahun dapat hadiah. Engkau bersyukur enggak? Bersyukur ya. Engkau dikirimi roti nih sama temenmu. Happy birthday. Lalu engkau pasti balas, terima kasih ya, terima kasih loh. Aduh, enggak usah repot-repot. Terima kasih banyak buat hadiahnya. Bener apa enggak? Kita bisa mengucapkan dengan kata-kata yang indah untuk bersyukur. Kalau ketemu sama teman malah kita bilang, aduh kok repot-repot, ada apa sih? Duh gak usah repot-repot tapi aku seneng loh. Bener enggak? Masa saudara gini, lapa kirim, gak usah repot-repot. Enggak toh? Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, kirim lagi tahun depan. Gitu? Ayo jujur, gitu? Enggak. Enggak. Dan saat para wanita itu menari-menari, Saul jealous. Engkau menari, engkau memuji Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan. Engkau yadah mengangkat tangan. Engkau menari-menari. Engkau menyukakan raja dan segala raja. Iblis itu gemetar dengan puji-pujianmu. Setiap rantai dilepaskan. Amin. Segala ikatan-ikatan dilepaskan. Dia gemetar karena apa? Allah bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, siang hari ini. Engkau yang rindu berumur panjang, memiliki hidup yang baik, menikmati hari-harimu dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan kebaikan. Mari datang kepada Yesus. Tempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam iman, engkau akan melihat pengalaman-pengalaman luar biasa terjadi dalam hidupmu, dalam iman percayamu kepada Tuhan. Mari sembah, buka tangan. Oh, shikalala bayara bayase. Oh, buka hati, buka tangan menyembah. Ya na 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 maya la 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 bayase. Ya la la bayara la 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 bayase kiara la la bayara la 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 bayara la la bayase kiara la 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 bayaso. Ya la bayara la la bayase. Kiara bayara la bayase. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah, amin, 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 kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
bagimu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Sekali lagi katakan dengan iman, kau berfirman, kau berfirman. Haleluya. Dan semoga kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus kami percaya. Yesus ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Yesus ku percaya padamu. Berikan sorak-sorai haleluya, 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 haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu, kamilah anak-anak Allah. Kamilah yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dengan umur yang panjang, dengan kehidupan yang sangat-sangat baik. Dan Engkau mengisi Tuhan setiap hari-hari kami dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan, kami percaya hamba-Mu memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mulai hari ini untuk kami terus menjaga lidah kami dari yang jahat, dari ucapan-ucapan yang menipu. Kami juga mau menjaga Tuhan laku kami untuk terus berlaku yang baik, yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan menjaga damai sejahtera itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sedang susah Tuhan jamah dalam pergumulan-pergumulan hidupnya Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang berjanji untuk memberkati, maka janji-Mu tidak akan pernah batal. Yang sedang sakit Tuhan, kami serahkan Ibu Yeni Tuhan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi bagi Ibu Yeni oleh kuasa darah Yesus, menyembuhkan Ibu Yeni seutuhnya, sehingga anak-Mu ini Tuhan boleh kembali melayani Tuhan dengan giat lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada hari ini Tuhan, yang mengalami beban terikat Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus. Hati yang susah sedih Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan mengalir dalam jemaat-Mu Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Tuhan berjanji untuk membuat engkau mengalami higher things. Bulan ini engkau mengalami perkara-perkara yang lebih besar. Dan satu, engkau melihat Tuhan, engkau berjanji, aku mengalami pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tapi yang aku alami kok lebih berat. Justru di dalam lebih berat engkau akan menerima berkat yang lebih besar. Di dalam takut akan Tuhanmu yang terus engkau tanamkan di dalam hatimu. Kepercayaan iman kepada Tuhan Yesus, itu yang membuat engkau melihat supernatural breakthrough terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, tengadahkan wajahmu dan angkat kedua tanganmu. Sembah sejenak korabaya sekena namase. Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Ini jemaatmu Tuhan, ini gerejamu Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkati, tidak dilawat kasih-Mu. Kasih-Mu mengalir, menjamah setiap hati, mengobati yang sakit Tuhan, menyembuhkan Tuhan segala luka-luka di hati, membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Kebahagiaan, damai sejahtera mengalir. Kekuatan yang luar biasa terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami tertuju kepadamu. Diberkatilah engkau pada saat masuk, diberkatilah engkau pada saat keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat melimpah dalam hidupmu. Kami rebut kembali segala yang direbut iblis, dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami tahu bagian yang terbaik terjadi dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus
menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Dan damai sejahtera shalom itu, masa depan yang penuh dengan harapan, terjadi dalam hidup kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.